Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan oleh gereja kita pada hari ini, yaitu dari Yesaya 62 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan untuk kita semua dan mari kita merenungkannya di dalam hati kita. Yesaya 62 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti sulur. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di dalam Tuhan, di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negeriku yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Demikian firman Tuhan. Amang Inang dengan anak-anak kami semua, tema untuk hari Minggu ini untuk kita adalah bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Allah. Sebagaimana kita tahu bahwa Yesaya adalah seorang yang diutus Tuhan, dan dia tahu bahwa dia diutus Tuhan. Ini penting menjadi catatan. Kita harus tahu kita diutus Tuhan. Kemanapun langkah kita, apapun pekerjaan kita, apapun bagian kita, kita harus tahu bahwa ini adalah yang diutus Tuhan. Menjadi tugas dan tanggung jawab saya. Mau kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai profesional, sebagai pengusaha, sebagai apapun kita, itu menjadi sebuah utusan yang dari Tuhan. Yesaya mengerti benar bahwa dia adalah seorang utusan Tuhan. Baru kalau kita lihat di sini, mungkin sudah biasa kita mengingatnya bahwa Yesaya itu terdiri dari beberapa bagian, dan mulai dari yang namanya kitab Yesaya Proto, Deutro, dan kemudian yang terakhir kita masuk kepada Trito Yesaya. Trito Yesaya ini menggambarkan actionnya Tuhan. Jadi bukan hanya nubuat lagi, bukan hanya janji, tapi action, perbuatan, ayo gerakan. Itulah mulai dari Yesaya 56 sampai 66. Kita masuk di Yesaya 62. Apa kira-kira yang kita rindukan dan kita pelajari dari perikop ini yang bisa kita bawa ke rumah kita masing-masing? Amang Inang, yang pertama kita baca ayat 1 tadi ya. Ini dengan tegas berkata ya. Apa yang dikatakan Tuhan di situ? Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Aku tidak dapat berdiam diri. Yang pertama yang kita pelajari di sini adalah bahwa janji pemulihan Tuhan kita tidak pernah diam. Tuhan kita bekerja terus-menerus. Tuhan kita bergerak. Ada 3 sekarang, 3 manusia. Kalau kita lihat dari segi 3 manusia zaman sekarang, ada yang namanya monumen,
monumen sudah mati, tidak lagi. Ada yang bertanya, kenapa sekolah HKBP tidak seperti dulu? Kalau dulu, mungkin Amang ingat di sini ada sekolah HKBP Tarutung, sekolah SPG guru. Oh, kalau anak itu luar biasa. Itu pintar, beriman, mandiri, karakternya karakter ilahi. Tapi sekarang sekolah kita kira-kira bagaimana? Merosot ya, sekolah-sekolah SMA. Lalu ada yang bertanya, kenapa merosot? Mungkin kita pada saat ini sudah menjadi monumen, hanya histori. Tetapi yang kedua ada mesin. Gaya orang saat ini seperti mesin. Apa yang terjadi itu kita lakukan seperti mesin. Tidak ada perubahan. Ahana masa, gagal kursa, ahana masa, ima taulah. Kira-kira soni. Seperti mesin. Tadi monumen nomor 1, nomor 2 mesin. Bergerak tanpa ada sesuatu pengembangan. Mau mencetak kue bentuk semprit sampai mulai Januari 1 Desember bentuk semprit warna sama, doa bentuk sama di pabrik. Saya lama bekerja di pabrik, maksudnya di industri. Saya selalu lihat ada work in process. Kalau orang-orang kanting ya, kita belajar itu bagaimana kita akuntansi biaya, bagaimana menghitung satu produk supaya itu menghasilkan. Ilmu ekonomi kita harus ingat. Kalau dulu kita belajar itu di ekonomi, menghasilkan banyak dari modal yang sedikit. Ini mentung dunia deh. Itu sama seperti mesin tidak bergerak, itu aja terus menerus. Tetapi ada gaya yang ketiga, yaitu movement, bergerak. Inilah yang diharapkan kepada kita anak-anak Tuhan, movement, bergerak. Jadi kalau orang masih seperti sedih karena ada sesuatu, belum move on, kau teman, belum move on ya. Kita harus bergerak. Kalau ada pergumulan, ayo berjuang. Ada pemulihan dari Tuhan. Ini janji Tuhan yang pertama, pemulihan. Tuhan tidak tidur. Sekalipun saat ini ada pergumulan yang besar, mungkin diizinkan Tuhan penderitaan yang besar, mungkin diizinkan Tuhan penyakit hinggap kepada kita. Tapi Tuhan saat ini berkata, ada saatnya akan dipulihkan, karena Tuhan tidak tidur. Itulah sebabnya orang Israel ketika berseru kepada Tuhan, mereka mendapatkan pemulihan. Tetapi kita harus ingat bahwa setiap kita dipilih bukan karena kita. Kalau kita baca Yohanes 15 ayat 16 sampai 17, dikatakan di sana bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Kenapa kita dipulihkan Tuhan? Karena Tuhan sedang memilih kita, sedang memilih anak remaja, sedang memilih anak naposo, sedang memilih kaum ina, sedang memilih kaum ama untuk sebuah rencana. Makanya bukan kita yang memilih Tuhan, Tuhan yang memilih kita, Tuhan yang memulihkan kita. Makanya luar biasa kalau saat ini kita berkata, Tuhan terima kasih Engkau memilih kami untuk menjadi orang anak-anak Tuhan. Terima kasih Engkau memilih kami menjadi orang yang percaya. Kita harus bersyukur, karena itu bukan usaha kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Yang nomor 2, apa yang kita belajar di sini adalah kebenaran dan keselamatan. Bicara kebenaran dan keselamatan, kita lihat tadi di ayat 1, dikatakan di sana bahwa
kalau semua raja melihat kemuliaan Tuhan, luar biasa ya. Apa yang terjadi di dunia ini, Tuhan akan perlihatkan kebenarannya. Kenapa orang tiba-tiba Hawaii, California, Hollywood yang gemerlap luar biasa, uang berlimpah, jutaan dolar setiap mereka punya di rumah. Kalau jutaan dolar mungkin gak terhitung lagi ya, triliun. Tetapi dalam sekejap itu bisa dilahap. Saya pikir orang Amerika orang yang hebat ya, bisa harusnya membasmi yang namanya kebakaran. Masa sih orang sebesar itu yang namanya negara yang luar biasa tidak sanggup? Aneh ya. Tetapi kebenaran Tuhan butuh dibuktikan. Terlalu mereka menyembelihkan Tuhan di dalam segala kegemerlapan mereka. Mereka pikir dengan uang yang begitu banyak, asuransi yang begitu banyak, bodyguard yang selalu siap sedia untuk mereka bisa melihat apa yang kurang di setiap orang, dipikir itu sanggup 100% menjadi garansi untuk hidup. Tapi Tuhan katakan, engkau telah jauh dari Tuhan. Aku akan tunjukkan kebenaranku. Jadi kalau kita tidak bisa lagi berbicara, kita butuh Tuhan menghadirkan kebenarannya, supaya kita makin dekat kepada Tuhan. Lihat Daniel. Ya, Daniel Situmeyang katanya. Daniel harus menunjukkan bagaimana Daniel di Alkitab itu luar biasa. Dia disekolahkan 3 tahun, D3 ya kalau kita bilang D3. Dia menjadi juru minum seorang raja. Tetapi kita harus ingat, dia tidak digoyahkan oleh semua peraturan dan yang ada di negara tersebut. Semua orang mabuk di situ, semua orang minum yang tidak halal di situ. Tapi Daniel bertahan. Untuk itu, ngaposo kami jangan pernah minum alkohol. Awalnya memang sedikit, tetapi itu bisa merusak lama-kelamaan. Kosong kata bulat ya. Nah dari itu sotik naik. Harus ada komitmen seperti Daniel ya, apalagi Daniel Situmeyang. Harus ada komitmen. Tidak berkata tidak. Mau akan membantu mungkin udah agak sulit ya. Ya. Tetapi kita yang muda harus berkata tidak. Harus di dalam kebenaran. Walaupun sering berkata, mau kebenaran yang ngamarisak do na minum alkohol di dia nang bison. Apalah takas bilokon tak surat. Na soboi marisak dohot minum tua. Mau disondang apalah takas di bawah 100%. Tetapi tubuh kita adalah baik Allah. HP di iklan merokok ada hidup di sini. Merokok, dilarang merokok bisa menimbulkan kanker paru dan lain dan sebagainya. Tapi tetap juga kita lakukan. Itu berarti kita merusak baik Allah. Ini baik Allah. Enairo, unak tarusak teh. Kita biarkanlah Allah bekerja. Boleh tanto ini sayang ade. Itu tujuannya, kebenaran. Bicara tentang siapa Allah dan siapa kita. Harus jelas siapa Allah bagi kita. Harus jadi juru selamat kita, pemimpin kita, penolong kita, pembebas kita. Harus jelas pandangan kita siapa Allah. Dan siapa kita di hadapan Allah. Enaido tarimang tahun 2025. Apa yang sudah gagal kita lakukan di 2024.
Mari kita lakukan di 2025. Apa yang sudah kita lakukan yang baik di 2024, kita teruskan. Itulah tentang bicara kebenaran, sehingga semua bangsa-bangsa akan melihat. Kalau di PRA semua berjuru dah bahasa Jordan. Anak-anak sampai umur sampai mana tetap kuat jadi naposo. Karena banyak naposo setelah umur 30-an 20 siang asal menamailah masuk naposo. Kenapa? Kawanku yang anak kuliah semua. Ini bukan bicara tentang malu atau tidak. Ini bicara tentang Tuhan, tentang pelayanan. Jadi maju terus. Maukah kita udah senior, maukah kita yang udah apapun itu, maju terus. Ini bicara tentang Allah. Terima kasih untuk Jordan. Yang ketiga yang perlu kita lihat adalah pengakuan bangsa-bangsa akan mengakui kebenaran dan kemuliaan. Tadi pujian kita semua berbicara tentang mulia nama Tuhan. Allah dibesarkan, Allah ditinggikan, Allah dimuliakan. Majesty, we worship you, Majesty. Semua berbicara tentang memuliakan Tuhan. Inilah yang seharusnya kita lakukan. Makanya di Filipi 2 ayat 11 ada yang musik, supaya setiap mulut mengaku bahwa Yesus adalah Raja, Tuhan, Juru Selamat. Itu yang kita ini. Jadi kalau bernyanyi naposo, orang tua menikmati. Lewat pujian kalian memuliakan Tuhan. Betul tak enak? Menikmati dari kita. Kalau ada vokal lagi, Majesty, worship His Majesty. Wah, semua dari suruhku. Mulai hati Tuhan akan membawa tsunami bergerak terus. Remaja, anak yang lagu munah ya? Anak yang lagu munah. Apa tadi lagunya? Apa? Allah baik. Itu tadi makin. Mereka berkumandang memuliakan Tuhan. Mulai inakin, tidak sampai sebab Kau besar. Luar biasa. Jala alam dari Immanuel juga menyuarakan, aku akan mengikut Kau Tuhan. Itu kebenaran yang sejati. Aku mengikut Kau Tuhan. Baru berikutnya adalah identitas baru. Kalau kita lihat di ayat 3, Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah. Kita mempunyai identitas yang baru yang menunjukkan perubahan-perubahan. Kalau dulu kita adalah orang yang terombang-ambing, tapi sekarang kita menjadi anak Tuhan. Jadi nampos kami, jangan pernah buka hati, buka pikiran, buka mata untuk orang yang bukan Kristen. Ini harus tegas. Ini harus tegas. Karena dikatakan di sini identitas kita adalah anak Tuhan. Jadi Simon, kalau kau melihat seseorang, harus ingat apa yang sudah kau pelajari ketika sini. Itu bukan hanya setelah sini udah selesai pelajaran, udah selesai ujian, tutup buku. Tidak. Apa yang kita pelajari itu harus tetap identitas baru anak Tuhan. Itu harus tetap kita ingat. Coba kita lihat, kita kembali ke Kejadian. Kalau di Kejadian 1 ayat 27 dikatakan di situ bahwa Allah menciptakan kita, setiap manusia serupa dan segambar. Kebayang dan kita serupa dan segambar dengan Allah ternyata kita diciptakan.
Tetapi seiring dengan perjalanan kita, gambar Allah itu mulai rusak. Karena mulai kita berdosa, mulai kita punya hati yang tidak berkenan bagi Tuhan, mulai kita ada kesombongan, mulai kita ada dosa. Padahal awalnya kita diciptakan serupa dan segambar. Itu bukan hanya penciptaan Adam, tetapi berlaku sampai sekarang. Karena kita lahir adalah dari hasil bagaimana Tuhan menjadikan kita. Kalau Tuhan tidak berkenan, tidak akan lahir kita ke dunia ini. Jadi kita lihat sekarang anak-anakku, kita lihat sekarang, kalian lihat ada itu, apa itu yang anak remaja sekarang ini, siapa itu anak-anak si Loli. Ini kalian harus ingat apa kata dia. Saya mau hubungkan bagaimana anak-anak remaja sekarang tidak mencintai orang tua, terlepas dari apapun itu. Kita sebagai anak tidak akan mungkin lahir tanpa Tuhan yang berkarya. Jadi paling utama, aku anak Tuhan. Itu adalah identitas kita. Baru melalui orang tua kita dilahirkan di dunia ini. Jadi tidak ada ampunan untuk harus tetap menghormati orang tua. Tidak ada. Kalian lihat, setiap orang yang mencintai orang tua, menghormati orang tua, pasti Tuhan berkati. Itu pasti. Itu tidak ada ampunan untuk itu. Jadi identitas kita akan menunjukkan bagaimana kita berlaku di dalam seluruh hidup ini. Kita harus ingat bahwa kita dicipta serupa dan segambar dengan Allah. Jadi bersemangat kalian, bersemangat sekolah, bersemangat kuliah, bersemangat untuk mempersiapkan resepsi, bersemangat untuk mempersiapkan apapun, karena identitas kita serupa dan segambar dengan Allah. Pasti Tuhan kuatkan. Nomor budi disodokan adalah kasih Allah seperti pengantin pria kepada mempelai wanita. Baru menurut Am dan Iman, bersemangat berita waktu yang menikah kan? Semangat. Ini gambaran bagaimana Allah mengasihi kita, bagaimana kita juga mengasihi Allah. Seperti gambaran ketika seorang mempelai pria dengan mempelai wanita. Jangankan kita mau menikah, waktu pacaran aja pun rasanya pengen ketemu mergura-gura. Kalau masalah tanah berkobar ya, itu wajar ya, itu wajar. Itu diberikan Tuhan kepada kita sebuah rasa dan itu baik. Jadi kalau ada yang naposo seperti mergura-gura, hatinya kepada seseorang ungkapkanlah. Itu adalah sebuah sign dari Tuhan bahwa kita adalah yang dipilih Tuhan untuk melanjutkan karyanya. Ini adalah kasih Tuhan, seperti itulah gambarannya. Pengen jumpa, pengen rindu, pengen berkomunikasi, pengen dekat. Itulah yang kita rasakan dulu ketika seseorang mempelai pria dengan mempelai wanita. Dasar. Seperti itu gambarannya. Kalau kita lihat dari epistel kita itu, bicara tentang apakah epistel kita itu? Bicara tentang mujizat di Kana. Mujizat di Kana. Maria berkata kepada Yesus, Yesus tolong, pesta ini kekurangan anggur. Bisakah Engkau menolong supaya air ini menjadi anggur? Akan dilakukan Tuhan Yesus teh. Parjolo hay dapat teh tokinai dah. Tokinai, masalah. Begitu juga untuk kita anak-anak. Ketika kita serukan kepada Tuhan, Tuhan, aku ada pergumulan ini. Aku
selalu on time, tidak pernah terlambat. Enaido kita berendo Maria dohot Marta ketika Lazarus meninggal, dua pribadi berbeda. Molo Marta yang pertama, Tuhan, acu bali horizon dan mati Lazarus. Serasa-rasa dia berkata, you came late. Sorry, you came late. Kau datang terlambat. Tapi Maria apa dibilang? Tuhan, Orsea lo diho, naduminggal diho orang mulu. Tuhan tidak terlambat. Lalu dikatakan di mana kuburannya? Di sana Tuhan. Lazarus bangkit. Jesus never come late. Tidak pernah. Tidak terlambat. Walaupun menurut kita rasanya terlambat. Sama seperti ini. Apa kata Maria? Tuhan Yesus, dia bersemangat. Nah orang, mungkin selalu baru didoti dari pesta mau kurang terus dari Tuhan Israel. Selalu baru kita Israel berbutuh langsung. Aku baru soal kelas, halo, mulai mengamuk kakak Jormai, Bang Soy, semua dia selalu baru kita. Tapi perbubasi sudah mulai keringat dingin. Ayo ada kurang tuh, ada nonton. Jadi Maria mau cepat. Tuhan tolong. Langsung dibawa mana air. Tuhan katakan, isilah, lanjutkan. Bagaimana? Tidak pernah terlambat. Walaupun secara kita kasat mata terlambat. Tapi Tuhan katakan, aku akan datang tepat pada waktunya. Itulah kasih Tuhan yang begitu dalam untuk kita. Bagaimana kita bertransformasi HKBP, bagaimana kita gereja ini makin mengembang, bagaimana pribadi-pribadi di rumah makin mengembang. Anak kita sekolah minggu sudah mulai sekolah minggu, mari kita bawa, mulai putar kita bawa untuk sekolah minggu bertransformasi. Irmena yokon HKBP menghidup keseruan di Roma 12 ayat 2. Hidup tahun transformasi yang berubah oleh pembaharuan budi. Mulailah kita di rumah ama menambe manunggaja deh. Molo soalnya mau tabel katanya aku mah. Bodoh manombak bodoh benar. Kalian nak pasir. Ini nabe nak peraja kusok kereta api. Repek-repek nah. Mungkin tahu bimel itu goda kita martanian. Itu kalau martanian macam itu dah. Transformasi. Mari kita buat ibadah, minimal doa di keluarga bersama-sama supaya mereka dirubah Tuhan. Karena tidak satu pun oknum yang bisa merubah orang. Tak terubah kita kecuali Tuhan yang bekerja di dalamnya. Aduh, kira-kira terakhir refleksi. Tuari sudah ada, kami menghadiri serah terima pareses. Jadi gudang mak isi akapan kita. Mau saya gubernur akapan halal dan akapan kita. Saya tahu di waktu saya makan yang Tuhan, biarlah para pendeta ini benar-benar fokus melayani jiwa-jiwa. Melayani benar-benar memberikan hidupnya, hatinya seluruhnya. Tidak hanya setengah, tapi seluruhnya. Waktunya, hidupnya, kekuatannya. Tuhan, pergubui mana sida. Hanya cegudang sekarang si layanan. Kita bukan hanya fokus kepada jiwanya, fokus kepada kelembagaannya, fokus kepada bagaimana kepada banyak hal. Haruslah berjuang sepenuh hati, seluruh hidup. Itu hidup tanganku. Jadi di kantor pusat kami ada 1,5 tahun menjadi sekretaris Depor sama pendeta. Setiap hari ada di sana ibadah pagi, dari ujung itu ada di situ namanya Cekel. Setiap hari kita ibadah di situ dan saya ikut. Dan orang ingat tadi sih ikut martania. Alai doa, doa teman martania izin baju doa martania. Tapi udah start polisi kita. Karena
Fokus. Ada mulai mengkata itu hal lagi. Jadi yang mau terus di sini. Tidak ada ranah saya untuk berbicara, untuk selalu memberikan arahan. Tapi saya punya doa. Dari kantor pusat setiap hari saya ikut berdoa. Saya lihat mereka bernyanyi, tapi aku terus berdoa supaya HKBP ini dipulihkan Tuhan. Gereja harus belajar makin mengembang. Ini refleksi ada boleh. Pengharapan, refleksi yang kita mau, pengharapan selalu ada. Apapun yang kita hadapi saat ini, pengharapan selalu ada. Kemuliaan Tuhan harus terus. Kita dipanggil bukan hanya untuk itu. Tadi bukan kau yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kau untuk. Kita harus ingat sambungannya. Untuk kita dipilih, ditetapkan untuk apa? Untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan buah itu tujuannya memuliakan Allah. Menghasilkan buah. Kainan hasilkanlah buah melalui anak-anak ini. Terus diajari Martania, diajari Martalenta. Puji Tuhan, Inang di sini anaknya banyak yang menjadi pelayan. Ini luar biasa. Pakai estafetnya, dia melayani Tuhan. Pasti gara-gara orang Tuhan. Pasti. Dididik. Demikian juga Inang lainnya sama Amang. Dididik untuk kemuliaan Tuhan. Lihat di dalam Inang. Pemulihan akan terus terjadi. Bahkan kebenaran Tuhan akan terus terjadi. Sampai semua lidah mengaku Yesus adalah Raja. Sampai seluruh lutut bertelut menyembah Tuhan. Itulah kerinduan kita. Jadi akan berangkat mahita, alasan minggu kita berjuang. Berangkat dengan kosong kuliah, berangkat anak-anak untuk bekerja, belajar. Mari kita tunjukkan identitas saya adalah anak Tuhan. Lewat apapun yang kita lakukan, nama Tuhan dimuliakan. Napi kita gereja, napi kita sekolah, maupun kita kuliah, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Mari